Piala Dunia sebentar lagi dan kita akan membaca peta kekuatan dari masing-masing negara yang akan berpartisipasi dalam Piala Dunia 2026 ini. Kita akan membacakan final squad dari timnas Belanda. Gimana nih, Sen? Timnas yang selalu gagal di final ketika berhasil menembus final Piala Dunia ya. Dan sampai sekarang pun belum bisa menjuarai Piala Dunia satu kali pun ya. Karena sampai sekarang masih memiliki predikat sebagai raja tanpa mahkota ya, Sen ya. Iya, padahal nggak ada raja tanpa mahkota ya. Memang Belanda masih ya memiliki trofi lah. Ada kan di Euro ya. Namun untuk di Piala Dunia Euro juga sepertinya ada. Perasaan pernah ya? belum memang raja tanpa mahkota karena seringkali gagal justru di partai final kan. Iya, bahkan dari pihak UEFA saja sudah membuat satu kompetisi baru Nation League, bahkan Belanda tidak mampu Tetap juara tidak juga mampu. ya, malah dimanfaatkan oleh Portugal yang main serius kan Bener gitu. ibaratnya ya. Dan mengingat juga di Piala Dunia edisi terakhir Belanda itu merupakan salah satu negara yang mempersembahkan salah satu pertandingan yang viewer terbanyak di seluruh dunia, kemudian juga dan masih diingat oleh semuanya karena banyak sekali drama yang terjadi ketika itu Belanda bertemu dengan Argentina ya. Betul. Pada saat itu di bukan semifinal, perempat, di perempat quarter. final pada saat itu kan bahkan sampai ke adu penalti ya. Dan kemudian juga kan pada saat itu banyak keputusan kontroversial dari wasit, kemudian keributan juga gitu guys. Jadi menarik banget untuk melihat Belanda di Piala Dunia musim ini di tahun ini Tahun ini ya. Tapi karena memang timnas Belanda sendiri tidak bisa diremehkan ya. Seperti yang tadi lu omongin bahwa siapa yang menyangka Argentina ini akan kesulitan banget menghadapi Belanda meskipun sempat unggul 2-0, tetapi Belanda mampu menyamakan kedudukan di menit-menit akhir ya. Iya, bahkan di 80 menit Belanda itu menyamakan kedudukan dan pertandingan terpaksa ke extra time ya. Dan sampai lanjut ke penalti ya, babak penalti ya, yang sangat menegangkan gitu kan. Dan tentu saja kalau kita ingat Belanda tentu kita ingat 2010 ya, di mana Belanda gagal di final melawan Spanyol pada saat itu. Padahal dari keseluruhan itu lebih diunggulkan Belanda daripada Spanyol di tahun tersebut. Karena komposisi skuadnya juga waktu itu Belanda memang dipenuhi pemain-pemain yang bertabur bintang ya. Iya betul. Dan pada saat itu kan ada satu momen yang masih diputar sekarang, salah satu peluang yang gagal dimanfaatkan oleh Robben ya. Iya, Arjen pada saat Robben. itu, karena keberuntungan Casillas lebih besar sepertinya. Betul. Karena hanya di ujung tangan kan save-nya kan, dan Iya. bola berbelok gitu, Ujung jadinya tangan, melebar kan. Padahal itu pressing bagus banget kalau jadi gol kan. Ini ibaratnya momennya sama ya ketika penyelamatan dari Emiliano Martinez di tendangannya ini kan, tendangan pemain Kolomuani ya kalau nggak salah ya. Adalah Kolomuani. Tetapi kita ngomongin tentang chance timnas Belanda untuk musim ini karena memang ada prediksi yang akurat banget. Jadi ada seorang yang bernama Joachim Clement, di mana beliau ini sudah memprediksi 3 edisi Piala Dunia dan tepat. Bahkan ketika timnas Spanyol, ketika Prancis di 2018 dan juga berikut juaranya Argentina di 2022. Dan kejutannya itu ya, prediksi di edisi kali ini mengatakan bahwa Belanda akan keluar sebagai juara Piala Dunia. Dan ini menjadi menarik ya karena fans sejati timnas Belanda yaitu Coach Justin itu mengatakan bahwa meskipun dia fans timnas Belanda tetapi dia sendiri tidak yakin dengan skuad Belanda di edisi kali ini gitu kan. Ya kalau Coach Justin itu contoh dari seorang fans fanatik sepak bola yang sudah capek dengan hidup ya. Yang sudah siap kalah. Bukan siap kalah sih, lebih tepatnya sudah capek dengan realita kehidupan Betul, ya. betul. Karena dia sudah dikecewakan bukan hanya di level tim nasional, dari level klub saja tiap tahun dia dikecewakan terus. Bahkan kalau klub lain itu hat trick, back to back juara berturut-turut, kalau ini kan dikecewakan berturut-turut dengan hasil runner up. Bahkan ketika pecah telur saja dia tidak terima. Betul, ibaratnya ini fans yang terbentuk mentalitasnya sebagai nothing dulu dari awal kan. Dan coach itu kan keren banget ya. Circle terdekatnya itu ya seperti Mamat, kemudian Panji dan juga yang lainnya kan menyebutkan banyak sekali seperti nano-nano coach kan. Ya kan orang Indonesia tapi etnisnya Chinese. Ya, tapi dijuluki sebagai menir Belanda. Menir Belanda. Jadi identitas coach ini apa? Iya. Gitu.
Jangan gitulah, nanti kita dibilang so asik ya. Iya. Bener ya, tetapi ya memang fanatisme terhadap timnas Belanda dari coach sendiri kan memang kuat ya, karena Dia lama di sana. masa kecilnya justru di Belanda, apalagi Kalau nggak salah dari umur 14 tahun ya. apalagi coach Justin itu saya pernah sebagai pemain bola bahkan di akademi Belanda ya, Iya, di kalau nggak klub salah di Belanda. Utrecht ya. Di Utrecht juga. Dia kan sampai sekarang juga mendeklarasikan ataupun menyebut dirinya sebagai fans garis keras Utrecht. Utrecht, Kalau betul. misalkan ke Belanda saja dia itu masih menyempatkan waktu untuk menonton Utrecht. Kalau misalkan Utrecht pada saat itu bertanding. Gitu kan. Itu dari situ juga kita sudah tahu militansinya coach ini seperti apa. Iya, ibaratnya kalau memang fans sejati garis keras timnas Belanda ya memang terbukti ya, karena memang ya orang-orang sono gitu kan, orang-orang Belandanya kalau coach Justin. Iya, benar. Lalu kita langsung Tadi siapa? Joachim Clement. Joachim Clement itu adalah the next Paul Sigurita. Nah itu Seperti dia yang masih berumur panjang ya, Iya, sampai masih edisi berumur 2026 panjang. anjir, yang mengatakan ya, tetapi dalam sepak bola ya ketika kemarin Argentina juara juga kan dari awal bukan kandidat terkuat ya, waktu Spanyol juga sama, dan apakah keajaiban akan terjadi di timnas Belanda kita tidak tahu, dan oleh karena itu kita membuat video ini, kita akan membedah peta kekuatan timnas Belanda berdasarkan full squad yang sudah resmi dirilisnya nih Sen. Kita mulai dari posisi penjaga gawang nih Sen. Penjaga gawang sendiri ada Mark Flecken dari Bayer Leverkusen, lalu ada Robin Rolf dari Sunderland, dan ada Bart Verbruggen dari Brighton, di mana ketiga nama ini baik itu nama pemain dan juga nama klubnya ya biasa saja. Ya, tapi untuk posisi kiper di musim ini Bayer Leverkusen itu kipernya bagus banget. Bagus menurut banget gua ya. Karena di highlight ketika Bayer Leverkusen bertemu dengan Arsenal di Liga Champions, salah satu penampilan yang terbaik dari kiper di Liga Champions musim ini gitu ya. Namun ya tetap saja tidak bisa berbicara banyak di Champions League karena Bayer Leverkusen di musim sekarang bukan Bayer Leverkusen di eranya Xabi Alonso ya. Jadi ya memang namanya itu hanya ya nembus kuping saja gitu dan hilang kan gitu. Tetapi justru kalau posisi penjaga gawang anomalinya itu di sini ya, karena kalau kita ngomong penjaga gawang dari timnas Belanda itu bukan siapa-siapa, ya Emiliano Martineznya Argentina juga bukan siapa-siapa, apalagi kan menghabiskan karirnya itu kan sebagai pilihan kedua Tapi ya, tidak cadangan bukan Argentina. siapa saja ya. Karena Emiliano Martinez sudah manggung di Copa America Copa terlebih Amerikanya, dahulu. betul. Kemudian di finalisima juga dia datang ke Piala Dunia sebagai juara, memiliki mental juara, tidak seperti kiper Belanda sekarang kan. Iya, gitu. kiper Belanda sekarang. Itulah perbedaannya gitu kan. Kalau misalkan untuk Belanda sendiri gue lupa kiper di Piala Dunia 2022 namanya siapa, gue lupa, yang sedikit tenggil ya ketika adu penalti dengan ini kan dengan Argentina kan. Betul, ya, karena terakhir mencoba mengganggu konsentrasi dari Toro pada saat itu kan. Tapi ya nantangin Lautaro Martinez kan gitu Iya, yang bener. pada saat itu juga walaupun memang tidak di usia prime-nya Lautaro, tapi kan ya sebagai striker langganan top skor seri mentalitas sudah terbukti ya. dan terbukti akhirnya ya Belanda tersingkir dengan adu penalti kan. Betul, karena memang dari sisi timnas Belanda sendiri satu-satunya kiper yang legendaris mungkin Van der Sar ya. Hanya Van der Sar, karena selain itu ya bukan, jadi ikon sepak bola itu ketika dia bermain di klub besar. Sedangkan kalau untuk timnas Belanda sendiri ya mainnya di Leverkusen, bukan di tim-tim yang besar gitu saya. Sehingga namanya kurang familiar lah gitu. Iya, dan dari edisi 2014 atau 18 ya, kiper Belanda itu selalu asing namanya. Iya, selalu asing Sampai namanya, sekarang. tidak familiar ya. Berikut juga untuk 2026 ini ya. Makanya kita akan lihat lah ya, mungkin bukan sebagai senjata utama lah dari posisi penjaga gawang. Makanya ya nanti kalau sampai adu penalti ini menjadi mungkin ya akan menjadi kelemahan sendiri nih buat penjaga gawangnya sendiri. Nah, kemudian kita naik ke defenders. Di defenders ada Nathan Ake, Virgil van Dijk tentu saja sebagai kapten, ada Denzel Dumfries, Jorel Hato ya, Jorel Hato, kemudian ada Jan Paul van Hecke, Mickey van Deven dan juga Jurien Timber. Ini kalau Coach Ida nggak dimarahin, spellingnya salah. Iya, Mickey van de Ven ini ya. Van de Ven nih. Ini pemain yang muda juga nih, yang promising juga di Tottenham, yang jadi rebutan klub-klub besar juga nih Sen, Mickey van de Ven ini ya. Iya betul, tapi berbeda dengan posisi goalkeeper ya. Di posisi defenders tentu saja banyak sekali pemain yang bermain di klub besar. Betul. Tentunya bahkan hampir semuanya ya. Hampir semuanya kayak karena Brighton saja itu klub besar. Klub besar ya, betul. Ya, yang mungkin klub kecilnya hanya Tottenham Hotspur ya. Mickey van de Ven gitu. Van de Ven ya. Iya, Mickey van de Ven. Van de Ven ya. Van de Ven.
Satu ada Nathan Ake yang kembali dipanggil ya, walaupun memang kurang dipercaya oleh Pep Guardiola di musim ini, Iya, jarang tidak bisa. dimainkan ya. Kalau untuk Virgil van Dijk tentu saja karena dia itu apa sebutannya kalau Abang-abangan katanya, lah ya. Pimpro ya. Pimpro apa? Ya abang-abangan gitu. Abang-abangan dari timnas Belanda ini Iya. sendiri ya. Kemudian ada Denzel Dumfries yang Penampilan bersama Inter Milan ya. berhasil Scudetto ya. Scudetto. Dan dia juga mendapatkan sanksi kan karena menenteng ini siapa Hernandeznya AC Milan, Theo atau Leo gue lupa, Iya. menenteng banner yang dibawa oleh supporter. Iya. Jadi bannernya itu banner meme guys. Iya. Jadi ada orang megang anjing, mukanya anjing diganti Leo atau Theo gitu. Iya. Yang meganginya itu Denzel Dumfries. Dumfries. Gitu, dipegang gitu dan dia disanksi katanya kan. Di parade Di parade kemenangannya ya, parade Scudetto-nya ya. gitu. Bahkan Dumfries sendiri performa di Inter Milan kan dia termasuk yang cukup bagus ya, karena memang diincar juga nih sama Jose Mourinho untuk bisa bergabung dengan Real Madrid musim depan. Berarti dari sini juga untuk performa individu Dumfries sendiri ya cukup menjanjikan lah. Iya betul, dan di World Cup 2022 juga Denzel Dumfries itu salah satu pemain yang perform menurut gua ya di Piala Dunia edisi terakhir, dan mungkin dia sekarang sudah matang di 2026 ya. Kita tunggu saja lah akan seperti apa. Dan ada Jorel Hato juga, nama yang asing bagi gua. Meskipun bermain di Chelsea ya, tetapi bukan starting ya kayaknya di Chelsea-nya ya. Main di Chelsea ya. Tapi Ada Jan Paul van Hek juga, jujur ini banyak sekali yang asing karena memang pengetahuan sepak bola gue tuh ya untuk nama lupa gitu. Iya, Apalagi untuk sering-sering. nama-nama yang Van kan banyak. Iya, Messi, iya. Van der Vaart, Van Bronckhorst, Van mana gitu. iya, Pusing. Van Bommel juga ibaratnya ya. Ini Tapi yang ada Van de Ven juga kan. yang paling menarik itu Julian Timber ya, karena ketika kemarin juga diturunkan gitu waktu uji ya. Diturunkan kan masuk di babak kedua ya. Berarti memang sudah fit ya, karena sebelumnya kan David, diterpa ada satu cedera kan. peluang di babak kedua dari Julian Timber yang gagal kan pada saat itu kan. Berarti Julian Timber udah benar-benar fit 100% untuk bisa tampil di Piala Dunia ini ya. Iya, tampil di Piala Dunia lah. Dia sudah diturunkan di final Liga Champions setelah sebelumnya cedera ya. Betul. Ya, Tetapi apakah nanti pas di Piala Dunia cedera lagi? nah, bisa jadi dilihatnya. Tetapi dilihat dari goalkeeper dan juga defender, gue agak setuju sama coach ya. Komposisi pemain ini ya nggak oke-oke banget kalau untuk diprediksikan juara Piala Dunia gitu kan. Tetapi ya mungkin yang jadi bekal itu chemistry-nya ya. Kalau menang chemistry ya bisa jadi. Iya, tapi tadi kembali ke Argentina. Kalau kasusnya bukan sama seperti Emiliano Martinez ya. Kasusnya sama seperti Christian Romero di bukan Christian Romero. Ya, lupa namanya, pokoknya Romero di tahun Christian 2014 Romero. ya. Dan pada saat itu kan kita tidak tahu dia siapa. Dan Iya. setelah Piala Dunia tersebut dia langsung direkrut MU. Oh, Romero yang kiper ya. Iya. benar. Dan pada saat itu dia tidak perform dan disindir oleh Jose Mourinho kan. Iya. If they play, dan setelah dari MU Romero, Marcos Menghilang, Rojo ya. itu tidak bermain lagi. Menghilang dari map aja. Iya. Dan pada saat itu skuad tersebut masuk final melawan Jerman kan. Betul padahal ya. Berarti memang karena menang chemistry ya kala itu ya. Ya menang digendong sama Messi sih lebih tepatnya 2018 itu Yang kan. jelas gagalnya bawa Higuain aja ya. Yang jadi apes ya. Lalu ada di posisi midfield atau pemain tengah, ada Ryan Gravenberch, ada Frankie De Jong, ada Theon Koopmeiners, ada Tijani Reiner, Martin de Roon, Til, Gunther Timber, Gustil ya, dan Quinten Timber dan Mats Weaver. Nah ini memang benar-benar spellingnya agak susah banget ya, karena nama-nama ini emang kurang familiar sih, jadi tidak terlalu sering disebutkan. Ya gitu mungkin kan. kakek nenek kita bisa spell ya, karena dulu kan dijajah. Gitu. Nah, menarik sama seperti Timber, ada Frankie De Jong yang dipanggil, artinya dia sudah ready untuk Piala Dunia karena hampir sepanjang musim dia cedera ya Iya, di betul. Barcelona, dan dia tetap dipanggil di sini. Kemudian ada Ryan Gravenberch juga yang tampil bagus dengan Liverpool ketika Liverpool bapuk. Salah satu pemain yang perform itu adalah Gravenberch. Kemudian selain Gravenberch juga Kerkez ya. Nah mungkin ya jelas dia dipanggil karena kan dia juga masuk ke Liverpool itu ya karena rekomendasi Pimpro Virgil van Dijk. Iya, ya. pandai ya. Ya, kemudian ada Koopmeiners dipanggil. Kemudian ada Tijani Reinders ya, the next pemain Persib musim depan sepertinya. Dimana ya Tijani Renner kalau udah mode timnas ya gacor juga ya, karena justru namanya itu kan ketika membela AC Milan salah satu highlight itu kan datang dari ketika membela timnas Belanda kan Sen. Kalau dari Reisner sendiri kan. Ya semoga saja ketika membela Belanda performanya akan kembali setelah kurang mendapatkan menit bermainnya Iya di Manchester City-nya ya.
Ya, kemudian ada ini sama seperti Prancis di mana ada Hernandez Brothers, di Belanda ada Timber Brothers ya, karena Iya betul. selain Jurien Quinten juga dipanggil. Timbers juga Quinten ya dari Timbers Marcel ya. Brother ya. Apalagi dari pemain Brighton ada Mats Weaver. Emang bener ya, ini nama-nama yang komposisinya bukan komposisi pemain top dunia Ya, ya. pantas coach sedikit pesimis Pesimis karena sebenarnya kebanyakan kan. dari Premier League dan tentu saja kalau di Premier League coach lebih tahu pemain ini seperti apa Iya ya. betul. Apalagi ya bukan dari big six-nya ya kebanyakan ya. Ya, mungkin kita langsung next saja ke attackers atau forward. Ini juga tidak kalah unik ya. Ada Brian Brobry, kemudian Memphis Depay, Cody Gakpo, Justin Kluivert, Noah Lang, Donnell Malen, kemudian ada Crescencio Summerfield dan Wout Weghorst. Nah ini Chimera Bobo. ini Chimera Bobo. Ini juga apa ya, agak-agak gimana ya, karena kalau kita melihat nama-nama ini ya bukan nama-nama top dunia lagi, emang bener kata coach Justin Iya, anjir. ini ada beberapa chemistry dengan Prancis di mana Marcus Thuram itu menurut gua mediocre. Iya. Ada juga di Belanda yaitu Cody Gakpo. Cody Gakpo juga Pemain ya. yang sangat mengherankan. Liverpool lebih memilih investasi kepada Cody Gakpo daripada Luis Diaz. Nah ini benar-benar anomali juga ya. Ini ibaratnya mainnya nggak hebat tapi nasibnya hokinya Ya, bagus. karena ada Pimpro tadi. Ya itu Virgil van dia, Dijk. jalur-jalur orang dalam ya ibaratnya Betul. kan. Kemudian ada pemain yang sempat diberitakan di mana-mana yaitu Memphis Depay yang bisa dikatakan mediocre atau kardus ya. Tapi kalau menurut gue mah Memphis Depay itu pemain yang bagus, tetapi nasibnya saja ya yang agak sial ya, karena ketika masih muda performa bagus, main ke MU-nya lagi nggak karuan gitu kan. Terus main juga di Barcelona sama juga di masa-masa transisi. Terus ke Atletico Madrid juga sama. Padahal kalau kita ini ya bagus juga sih, it's okay lah, nggak terlalu mediocre banget kan. Sampai-sampai sekarang di klub terakhirnya ada di Corinthians ya. Dan di Corinthians juga ada masalah dengan manajemen. Katanya manajemen itu memaksa Memphis Depay agar tidak tinggal di apartemen. Iya. Ya, karena bukan di apartemen, di hotel. Iya. Dan terlalu mahal. Tapi Memphis Depay menolak. Apalagi ada skandal masalah gaji juga ya untuk Memphis Depay ya. Ini kasusnya Memphis Depay itu sama seperti kasusnya Dele Alli Iya betul, yang bisa jadi ya. ketika debut dan juga namanya muncul ke permukaan itu sempat bagus hanya 1-2 musim dan menghilang. Nah betul ibaratnya ya, bisa dibilang ya bukan one season wonder tetapi ya tidak konsisten juga ya, karena tidak proven ke klub-klub yang baru mereka ini ya gitu kan. Kemudian ada Justin Kluivert juga ya, setelah bapaknya gagal membawa Indonesia ke Piala Dunia, anaknya malah ke Piala Dunia. Ini tetap Mungkin salah satu alasan kenapa Koci tidak memfavoritkan Belanda, mungkin ada sematan ataupun ada sentimen negatif sentimen berarti. negatif dari warga Indonesia, doa dari warga Indonesia. Iya. Tuh, Belanda gagal saja. Tapi- Sentimen ke Patrick Kluivert. Tetapi karena kalau kita ngomongin dari anaknya Patrick Kluivert ini ya performanya bersama siapa? Bukan Brighton, Bournemouth kan, di Bournemouth itu kan ya lumayan juga lah meskipun bukan starter super Iya, sub tapi memang bagus. Bahkan kan catatan gol anaknya itu sama seperti ketika bapaknya ngelatih Newcastle, catatan golnya ya. Iya, sama betul. Jadi satu klub dibandingkan satu pemain itu sama. Dan dari situlah kita tahu kualitas dari Patrick Kluivert. Dan ketika Patrick Kluivert dikabarkan melatih timnas Indonesia, gua heran Iya. herannya. agak-agak susah banget ya. Iya. Lalu ada Noah Lang juga Ada dari Noah Lang ya, salah Galatasaray. satu pemain yang mencuri perhatian juga tentunya ketika dia di Atalanta pada saat itu membawa Atalanta bisa berhasil masuk ke fase Champions League. Kemudian setelah itu dia pindah lagi dan sekarang di Galatasaray dan juga duetnya tidak duet sih, main dengan Osimhen dan juga menurut gua bagus banget untuk Noah Lang di musim ini karena dia itu pinter, tidak langsung pindah ke klub besar, dia mengerti jika ke klub besar dia tidak Tenggelam. akan mendapatkan menit bermain. Betul, Jadi udah pasti lebih tenggelam memilih ke Galatasaray dulu kan gitu. Karena kalau Noah Lang ya mungkin meskipun dia sedikit problematik ya ketika masih membela di Ajax Amsterdam gitu kan, tetapi kalau untuk bicara kualitas permainan sepak bolanya ya oke juga dan layak untuk dipanggil oleh timnas Belanda gitu ya. Walaupun di laga semifinal leg 2 melawan Liverpool di perempat final atau berdelapan final, pokoknya ketika lawan Liverpool di Champions League tangannya sempat Iya. berdarah ya. Berdarah karena ini kan. Ya kan pada yang heran dia
nabrak billboard kemudian kesakitan apa ternyata Iya, ternyata berdarah. tangannya yang berdarah. Itulah contoh orang problematik. Lalu ada Doniel Malen juga bersama Roma itu di musim ini bagus ya, Iya, karena dan torehan kembali dipanggil ya kembali setelah Euro. dipanggil juga. Karena gua tahu pemain ini dari Euro. Dia bukan Doniel siapa, Malen ini botak ya. kan ya. Iya, Malen itu Siapa botak. yang Tapi akhirnya dipanggil lagi. karena memang torehan golnya di Serie A juga masuk top 3 top scorer Serie A kan, meskipun kalah dari Lautaro Martinez gitu kan. Lalu ada yang mungkin Summerville, ya. kalau dari West Ham, apalagi Ada Summerville, ya. apalagi West Ham juga kan terdegradasi ya, tetapi Iya, dipanggil. Lalu yang paling mengherankan ada Wout Weghorst ya, ini benar-benar anak emas timnas Belanda, meskipun di edisi kali ini kan pelatihnya beda ya, sudah bukan Louis van Gaal lagi, Iya. tetapi kali ini adalah Ronald Koeman kan, tapi masih tetap dipanggil timnas Belanda untuk Wout Weghorst ini ya. Yang untuk Weghorst kan ketika di Argentina juga aslinya dia bukan pilihan utama, dia itu Iya. seperti Joselu di Real Madrid ya. Jadi super sub untuk Weghorst dan terbukti adanya Weghorst Argentina langsung kebobolan 2 dan salah satu pencetak golnya adalah Weghorst. Weghorst, Kamu kalau nggak salah di penalti dia gagal. Dia Weghorst gagal ini ya? penalti kan Ah, Weghorst kan. Weghorst ini Yang ya. gagal itu Van Dijk, Weghorst Weghorst, kan. betul. Yang nendang itu. Tapi ya masih tetap ya mungkin tidak ada pilihan lain ya kalau untuk Wout Weghorst ini ya. Ya efek kejutannya itu ya, kalau di Liverpool kalau kalian masih ingat Divock Origi Iya. itu kan bukan pemain utama tetapi class player gitu kan, bisa menghadirkan momen-momen penting gitu kan untuk Wout Weghorst. Tapi ada satu nama yang hilang sih ya, gue nyari-nyari nama siapa, Luuk de Jong. Oh, Luuk de Jong. Luuk de Jong kan tidak dipanggil ya, kalau Luuk de Jong di PSV atau Ajax ya sekarang. PSV kalau nggak salah, di PSV sekarang kan bagus juga tetapi tidak dipanggil Iya, ya betul. untuk edisi kali ini untuk Luuk de Jong ya. Ada juga untuk Xavi Simon ya. Oh iya, Salah satu oh rising karena star. cedera, karena Ya, cedera salah saya. satu rising star Belanda tapi nasibnya buruk ya. Dia itu nasibnya benar-benar buruk banget. Setelah keluar dari Memilih Barcelona ya, PSG di PSG bukan pilihan utama. utama Dan lontang lantung. lalu ke PSV juga iya, tidak bisa kemudian langsung ke membuktikan. Tottenham. Tottenham hampir degradasi walaupun selamat dianya cedera. Dianya cedera parah ya ibaratnya kan, meskipun Padahal ya di Euro kemarin itu benar-benar dia ngotot banget loh. Xavi Kan dia Simon kan ini ya. kalau nggak salah Belanda itu di Euro kemarin gugur sama Prancis ya di perempat final kalau nggak salah kan. Xavi Simon itu kan sempat ngegolin pada saat itu di posisi 2-0 jadi 2-1 dan ngotot banget, tapi sayangnya dia cedera ya. Padahal kalau Xavi Simon di edisi 2022 belum masuk Piala Dunia ya. Kalau nggak salah udah tapi nggak Oh, main udah. ya. Nggak Oh iya, ada di bench ya. Gue pernah lihat juga ada di bench ya. Jadi sayang banget ya untuk pemain muda harus melewatkan edisi Piala Dunia yang sangat bergengsi ini ya. Betul. Kesempatan yang di saat sia-sia. teman-teman yang lainnya angkatan lama sih ya dia Iya. pada perform di Piala Spanyol kan Heeh. pada dipanggil gitu seperti Pau Kubarski dan juga yang Ada lain-lainnya itu Yamal kan juga Pedri ya. juga satu angkatan kan gitu ada satu Gavi. umur gitu kan kemudian ada Tite Kubo juga Iya, yang Tite dengan Kubo juga dengan Jepangnya dipanggil itu kan. dia malah cedera. Nah kalau menurut lu sendiri Sen, setelah final squadnya sudah kita bacakan dan kita compare dengan performa mereka di klubnya masing-masing, menurut lu akan sejauh apa nih timnas Belanda berbicara di Piala Dunia? Mungkin kalau Belanda itu susah ditebak walaupun menurut coach tidak ada harapan. Soalnya skuad sekarang sama skuad 2022 itu 1-2 anjir. Levelnya nggak jauh berbeda ya, Iya, banyak meskipun sekali pemain yang kita nggak tahu gitu dan kemudian sama ketika Piala Dunia dia perform kemudian dibeli ya seperti Weghorst sempat Iya. dibeli MU gitu kan. Kita nggak tahu mereka itu siapa gitu. Malen juga pada saat itu belum di Roma. iya betul Gitu betul. kan. Kita tidak bisa meremehkan Belanda ya. Mau tidak mau orang asli Belanda itu basic sepak bolanya dari kecil. Iya, Kita betul. tahu di sana akademi segimana besarnya gitu, apalagi coach juga yang pernah di sana yang kan gue tahu sepak bola Belanda itu dari pemain-pemain diaspora atau naturalisasi yang jadi bintang tamu di Sport 77. Iya, Kemudian betul. juga di segmen versus coach itu sering menceritakan kehidupan Belanda itu seperti apa, sepak bolanya seperti apa gitu. Jadi gitu banyak sekali ada banyak sekali pemain kejutan dari Belanda di Piala Dunia musim ini menurut gue ya di edisi kali ini gitu. Bisa jadi nama-nama yang sekarang membela klub kecil jika perform di Piala Dunia ya akan direkrut sama klub-klub besar juga Iya, ya ibaratnya betul, kan. ya. Ibaratnya Tapi bisa dari- melahirkan bintang-bintang baru lah Tapi gitu. kalau misalnya berbicara peluang ya mungkin tidak sampai 50% apalagi untuk juara ya. Iya Walaupun agak susah juga ini ya. ya sama seperti Argentina 2022 di mana nama yang kita kenal hanya Nicolas Otamendi, Angel Di Maria, Lionel Messi, Lautaro Martinez padahal sudah cadangan pada saat Iya, itu. dan kala itu Paredes juga bukan pemain yang besar kan. Di
PSG juga pilihan kedua. Iya, kan, pilihan gitu. kedua, Udah betul. tidak ada lagi, itu sama seperti Belanda yang kita kenal hanya Virgil van Dijk, Iya, kemudian betul. Frenkie de Jong, Denzel Dumfries, sama seperti Argentina gitu kan. Bahkan di posisi kiper tadi sudah dijelaskan sama juga. Sama juga, bukan pemain yang ikonik, tetapi ya lagi-lagi Piala Dunia itu kan justru etalase untuk pemain sepak bola Kemudian ini ada di menunjukkan pot ya. yang menguntungkan. Menguntungkan juga Dari untuk fase Belanda ya. knockout tidak cepat ketemu Argentina, Spanyol, Prancis dan juga Portugal gitu. Betul, Dari betul. coachnya sendiri itu sudah menentukan ya. Jadi udah menguntungkan gitu. secara matematis ya agak-agak susah kalau secara matematis, tetapi secara kejutannya berpotensi untuk memberikan kejutan gitu kan di Betul, Piala Dunia karena ini di kan. Piala Dunia lagi-lagi tentu saja ada kuda hitam ya. Walaupun Belanda itu tidak bisa disebut kuda hitam karena memang tim besar. Tim gitu besar, kan. salah satu tim besar juga, apalagi ya di grup ya hitung-hitung ya paling diuntungkan ya, dijagokan lah ya, diunggulkan ya untuk di fase grupnya sendiri kan. So ada yang mau dibahas lagi nggak nih Sen tentang Mungkin timnas sudah ya. Belanda? Mungkin sudah ya meskipun Takut ada. kalau lebih lama dibilang so tahu sama coach. Benar, ibaratnya kan meskipun ada prediksi yang benar-benar anomali ya dari Joachim Clement ini bahwa Belanda akan keluar sebagai juara. Tapi resultnya dia sudah membuktikan 100% win rate kan. Iya, sudah 3 Paul edisi, ya. betul. Sepertinya reinkarnasi Paul Bisa ya. jadi nih Soalnya kan kayaknya. dia 3 edisi terakhir 2014. Iya. Paul kan sudah tidak memprediksi kan, dia 2010, 2010 terakhir. Kalau nggak salah matinya 2017 atau 2018. tetapi- Sebelum mati rohnya udah pindah ke Joachim ini ya. Joachim Clement ini ya. Gue taunya Joachim Low. Pelatih apa Jerman. Jerman yang Pemain- sempat ini kan. Iya betul. Yang ikonik banget dari Jerman ya. So sudah semuanya kita bahas tentang peta kekuatan timnas Belanda berdasarkan performa masing-masing pemain di klubnya gitu kan. Kalau menurut kalian sendiri, apalagi kalau kalian ternyata fans dari timnas Belanda, sejauh apa sih menurut kalian timnas Belanda akan berada di Piala Dunia ini? Coba drop opini kalian tentang timnas Belanda di kolom komentar. So thank you banget yang udah menonton episode kali ini sampai habis. Jangan lupa buat komen, like, share, dan juga subscribe tentunya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Doain Belanda kalah supaya Tijani ke Persib Asik. dan naturalisasi. Jadi ke timnas Indonesia ya.